Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Excel kasih naik tambah sedikit. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin berbicara tentang satu tema di hari yang luar biasa ini, yaitu harga yang harus dibayar di dalam mencari Yesus. Saudara, ini tema kita, saudara. Harga yang harus dibayar dalam mencari Yesus. Puji Tuhan. Rasanya 2 minggu kita belajar tidak belajar. 1, 2, 3. Harga yang harus dibayar di dalam mencari Yesus. Nah, begitu. Masa kita paksa-paksa lagi. Saudara, firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-19 akan kita belajar mengenai tadi tema harga yang harus dibayar di dalam mencari Yesus. Saudara, ada hargakah kita cari Yesus? Ada. Apa itu harganya? Berapa harganya, saudara? Mari kita baca cerita ini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama siapa, saudara? Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya, kata Alkitab. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Saudara, ayat yang kelima dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Perhatikan terus ayat Alkitab ini mengatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, perhatikan ayat yang ke-9, 10. Semua perhatikan dengan baik. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Harga dalam mencari Yesus. Semua perhatikan di sini. Saya berharap saudara tidak bermain HP selama mendengar firman Tuhan. Saudara, dengar baik-baik. Harga daripada sebuah pencarian akan Yesus. Apa yang saya maksudkan dengan harga daripada sebuah pencarian akan Tuhan? Setiap perjalanan hidup kita itu harus ada harganya. Kenapa ada orang yang sulit untuk bisa mencari Tuhan? Karena sebenarnya hanya satu kata, tidak ada harga yang harus dia bayar. Nah, apa yang saya maksudkan dengan harga yang harus kita bayar, saudara? Kita baca tadi dari kisah Lukas ini, kita mengenal ada seorang bernama siapa? Sakeus. Sakeus, kata Alkitab, dia orang yang kaya. Dia seorang kepala pemungut cukai, ya. Katanya kalau diterjemahkan sekarang dia sudah dirjen. Jadi satu pangkat yang sangat luar biasa, kayanya tidak main-main. Karena dia adalah orang yang benar-benar pemimpin yang memungut pajak untuk orang-orang Romawi. Jadi saya mau kasih tahu begini, saudara. Kalau kita pikir di dunia modern seperti ini, ngapain dia cari Yesus? Dia sudah punya uang, dia sudah punya pangkat. Kalau begitu, kalau sampai dia cari Yesus, ada satu yang akan hilang dalam hidupnya, yaitu satu, pangkatnya. Kenapa saya kasih tahu saudara? Kedua, uangnya. Saudara, mengapa saya hubungkan dengan ini? Harga dia harus bayar. Selama ini kita baca, kita pikir, oh dia gampang-gampang pergi cari Yesus, seperti tidak ada kerja. Tapi ternyata ketika saya selidiki, dia bayar harga mahal. Kenapa? Karena pemungut cukai adalah musuh orang Yahudi. Jadi bayangkan, kalau sampai dia pergi cari Yesus, kemungkinan orang Yahudi tidak suka dengan dia. Dan kalau orang Yahudi tidak suka dengan dia, maka kemungkinan yang mau bayar pajak juga tidak akan bayar dengan sepenuhnya. Itu berdampak pada dia.
tetapi benar baik-baik. Dia bayar harga, tidak peduli. Orang berdosa disejajarkan dengan orang pemungut cukai. Kedua, saudara, bahwa orang-orang yang seperti mereka karena orang berdosa, mereka tidak pantas ada di hadapan Tuhan. Nah, harga yang dia harus bayar yang ketiga adalah hatinya atau kerendahan hatinya. Orang kaya, tidak semua ya, tapi banyak kali kebanyakan kita temukan orang kaya itu kan sombong, identik dengan sombong. Nah, bayangkan dia ini seorang kaya, seorang hebat, sekarang dia harus naik pohon hanya untuk mendapatkan penglihatan tentang Yesus. Harga yang dia harus bayar adalah harga dirinya. Nah, pertanyaannya, kalau dia sudah bayar harga, kita sendiri sebagai gereja, jemaat, harga apa yang kita bayar? Mari kita belajar dari cerita ini. Inilah beberapa sikap atau bentuk harga yang harus kita bayar saat kita mencari Yesus. Saudara dengar baik-baik, ini pelajaran pertama. Bahwa harga itu saya tulis dengan ini, saudara. Belajar dari Sakeus, itu bukan Sakeus. Tidak boleh ada alasan apapun untuk menjadi dasar kita untuk kita tidak mencari Tuhan. Ini harga. Harganya apa? Harganya adalah tidak boleh ada alasan apapun yang menjadi dasar kita untuk kita tidak cari Tuhan. Maksudnya apa, Bapak Gembala? Setiap kita punya alasan. Tadi saya bilang, dia bisa bilang hari itu saya sibuk tagih pajak, hari itu saya sibuk kumpul uang. Tapi hari itu alasan itu dia buang jauh-jauh hanya supaya dia bisa cari dan menemukan Yesus. Saudara coba saudara baca di situ, dikatakan begini. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Apa saudara dikatakan? Seorang yang kaya. Ini bicara tentang jabatan dan pekerjaan. Dia harus korbankan ini, jabatan dan pekerjaan. Dia berusaha untuk melihat, Alkitab mengatakan orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Maksud saya begini, harga pertama yang dia harus bayar, yang sebenarnya menjadi alasan untuk dia tidak perlu cari Tuhan. Satu, dia bilang, dia siapa? Dia orang kaya. Artinya apa? Dia pengusaha, kemungkinan. Karena saya percaya bahwa kalau orang sudah duit banyak, kemungkinan dia usaha juga. Maksud saya begini, saudara. Korban harga yang pertama adalah demi Yesus. Kadang-kadang kita harus korbankan harta kita. Maksud saya begini, saudara. Saudara jangan pikir bahwa korbankan harta ini lalu saudara bawa persembahan banyak sekali ke gereja. Tidak. Ketika kita datang, bukankah selalu saya bilang kita sedang korban, yaitu harta kita, minimal uang transport kita. Kita datang kan pakai bensin kalau kita punya motor. Kita datang kita pakai uang. Mengapa banyak orang tidak mau bayar harga? Karena begini, kalau tagih pajak, dia pergi mungkin kalau zaman sekarang naik mobil, kasih keluar bensin, tapi dia pasti pulang bawa uang banyak, uang pajak. Beda dengan gereja. Saudara datang secara manusia, bawa uang saudara, korbankan uang saudara naik mobil, belum lagi yang rumah jauh lagi, harus lebih mahal. Tapi saya kasih tahu saudara, itulah harga. Kenapa orang tidak suka datang cari Tuhan? Karena satu itu, sudah keluarkan uang, tidak dapat apa-apa. Tapi belajar dari Sakeus bilang, tidak apa-apa. Hari itu saya tidak dapat apa-apa, tapi saya dapat Yesus. Saudara-saudara belajar korban apa yang saudara anggap paling berharga dalam hidup ini. Waktu saudara. Waktu itu penting. Itu sebabnya orang luar negeri selalu bilang, time is money. Waktu adalah uang. Dan itu sebabnya orang tidak bisa kasih waktunya. Kenapa? Karena ikut Yesus harus ada harga. Satu, harga daripada penghasilan kita. Kebetulan Om Nibi ada di sini. Beliau bawa mobil. Ini kan namanya tinggalkan usaha. Hanya mau ketemu Yesus. Sebenarnya usaha itu bisa dapat uang. Seperti Sakeus. Tapi kalau saudara bisa tinggalkan sebentar usahamu, lalu cari Yesus, sebenarnya saudara orang luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Yesus.
Yang berikut saudara, penghalang yang harus dia bayar dengan harga yang mahal adalah kata Alkitab di dalam ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia berusaha melihat Yesus, ketemu Yesus, tapi ada halangan dan harga yang dia separuh. Harganya itu apa? Tapi ia tidak berhasil karena siapa saudara? Orang banyak. Harga yang harus kita bayar kadang-kadang adalah satu, penghalang orang datang pada Tuhan. Kadang-kadang orang banyak. Apa maksud saya? Kadang-kadang saudara sudah siap hati, sudah bangun pagi berdoa, Tuhan saya mau gereja, saya mau kebaktian. Tapi bahkan ada orang-orang di sekeliling kita menjadi penghalang. Pas mau siap, sudah siap, hei suami bikin jengkel, anak-anak bikin jengkel. Kadang-kadang itu membuat kita pikir begini, di gereja buat apa? Ini anak dong sugan, bisa buat. Tapi Alkitab bilang, orang banyak itu tidak bisa mengganggu hatinya untuk datang pada Tuhan. Ada amin. Wah, saya waktu baca ini saya pikir betul ya. Penghalang orang datang pada Tuhan kadang-kadang manusia. Manusia itu bisa saja keluarga kita, manusia itu bisa teman kita, manusia itu bisa saudara seiman dalam gereja. Tapi dia bilang, apakah orang-orang banyak itu menghalangi dia datang jumpa Tuhan? No. Jadi saudara dalam mengiring Tuhan, tidak semua orang mendukung saudara datang cari Tuhan. Tidak semua orang. Tetapi jangan sampai ada manusia-manusia di sekelilingmu menjadi penghalang kau datang. Harga yang harus kau bayar adalah orang-orang. Kalau saudara baca lebih ngeri lagi. Dia sudah datang. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, orang bilang sama dia, weh, ini kan orang berdosa. Kenapa Yesus numpang di rumahnya? Dapat penghakiman. Tapi saya tanya saudara, Sakeus mundur? Tidak. Sakeus tetap maju demi berjumpa dan mengalami Tuhan. Kasih tepuk tangan. Tidak semua orang suka dengan saudara datang ketemu Tuhan. Ada saja manusia-manusia di sekeliling kita yang akan menjadi penghalang. Kalau saudara buka YouTube, lebih ngeri saudara-saudara kita di Jawa yang minoritas gitu. Mau kebaktian, izin tidak keluar. Mau kebaktian, gereja ditutup. Mau kebaktian, ada aparat yang usir mereka. Lurah, RT, kemarin Katolik sampai dipukul berdarah. Itulah resiko kita ketemu Tuhan. Dan kalau saudara tidak ambil resiko ini, Anda tidak pernah bertemu Tuhan. Dan yang ketiga menarik, kita sudah tahu siapa Sakeus. Dikatakan penghalang dan harga yang harus dia bayar. Selain orang banyak, sebab badannya pendek. Apa artinya? Ada fisik yang akan membuat orang kadang-kadang susah cari Tuhan. Kadang-kadang setan ganggu kita dengan sakit penyakit. Walaupun dia pun fisik pendek, tapi tidak membuat dia kreatif untuk cari Tuhan sampai dia naik pohon. Apa artinya saudara? Kadang-kadang harga yang harus kita bayar. Hati ini senang datang, tapi di testa, di kening ini dia pun panas sudah mulai 40 derajat. Maksudnya kita mulai demam-demam. Tapi bagi Sakeus maksud saya, fisik apapun yang dia alami tidak boleh menghalangi dia cari Tuhan. Saya berharap kecuali maaf, saudara benar-benar sudah sakit parah yang tidak diizinkan lagi dokter berjalan. Tapi pesan saya sederhana, kalaupun engkau sakit namun engkau masih bisa mengimani Tuhan, saya pasti sembuh, saya pergi cari Tuhan, pergilah. Karena itu harga yang kadang-kadang Tuhan mau lihat Anda bayar dalam hidup ini. Waktu saya renung ini, iya ya Tuhan, baik sekali ya. Penyingkapan-penyingkapan firman Tuhan yang sederhana, tapi benar ini terjadi dalam hidup kita. Mari kita lihat ada seorang, sayang saya tidak bisa baca, tapi di sini saya bisa baca. Tapi perhatikan orang ini. Orang ini namanya Joni Eareckson Tada. Ya. Saudara dengar baik-baik, ini Joni Eareckson ini siapa dia? Joni ini saya baca ya, seorang pengkhotbah, penulis, seniman. Dia pernah mengalami kecelakaan berenang pada usia 17 tahun. Dia hobi berenang, saudara.
yang mengakibatkan kelumpuhan dari leher ke bawah. Jadi dia lumpuh. Meskipun menghadapi tantangan fisik yang berat, Tada mendahulukan Tuhan dalam hidupnya dan mengubah penderitaan pribadi menjadi pelayanan yang berdampak luas. Kesaksian inspiratifnya di sini. Tada menulis banyak buku, berbicara berbagai platform untuk menginspirasi orang lain dengan pesan iman dan harapan. Dia sering berbagi bagaimana iman dan kepercayaan kepada Tuhan memberinya kekuatan untuk mengatasi kesulitan dan melayani orang lain yang mengalami penderitaan yang serupa. Begini, saudara. Sebenarnya kalau dibanding kita yang maaf, hanya sakit gigi, sakit kepala, apalagi sakit demam, kadang-kadang saya tidak menganggap remeh sakit saudara, tapi kadang-kadang hanya sakit sedikit, pilek batuk, itu sudah bisa menjadi alasan kita tidak datang cari Tuhan. Tapi kalau saudara dengar ini Joni, seorang anak Tuhan yang sangat cinta Tuhan, sampai-sampai ketika dia lumpuh, itu sebenarnya kesempatan untuk dia marah Tuhan, dia tinggalkan Tuhan, dan dia kecewa dengan Tuhan. Saya pikir kalau Tuhan bisa memaklumi dia, kalau dia bilang, saya lumpuh, saya tidak bisa cari engkau. Tapi kalau saudara baca dia punya kisah lengkap, dia lumpuh waktu dia berenang. Siapa mau lumpuh? Tapi dia pun komitmen dengan Tuhan makin kuat. Dia melayani Tuhan luar biasa. Kadang-kadang setan suka tipu kita dengan alasan-alasan maaf yang kita buat. Tadi saya bilang, orang banyak, beta mau pima, itu satu kecewa beta. Oh, tidak bisa. Belajar dari Sakeus. Kedua, pekerjaan. Saya tahu pekerjaanmu bikin engkau bisa kasih makan istri, anak, suami, keluarga. Tapi belajar dari Sakeus. Ada waktu dia cari uang, tapi ada waktu dia cari Tuhan. Dan yang lebih menarik, fisiknya tidak pernah bisa mengganggu hatinya. Wah, saya ingat satu Mazmur ya, kalau saudara baca Mazmur 73, dia bilang begini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan Tuhanku tetap Allah selama-lamanya. Jadi begini saudara, saya tidak mau ada alasan apapun yang Anda katakan, Bapak saya sibuk. Ini orang sibuk. Bapak, saya sakit. Kecuali Anda sakit berat. Kalau Anda masih bisa tolerir, datang, percaya bahwa ketika Anda berjumpa Tuhan, ada sesuatu terjadi dalam Islam. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yang kedua, harga yang kedua, ini pelajaran sederhana, tapi kadang-kadang kita lakukan dalam hidup kita. Saudara lihat ini. Yang kedua, harga yang harus kita belajar, atau harga yang harus kita bayar dari belajar dari Sakeus adalah, yang kedua, pelajaran dari Sakeus adalah begini. Bukti bahwa Anda dan saya rindu mencari Tuhan adalah kita akan berusaha mendahului orang lain datang pada Tuhan. Tidak ada kata amin. Bukti bahwa Anda dan saya benar-benar rindu datang pada Tuhan adalah, saudara-saudara saya tulis di sini, kita berusaha mendahului orang lain datang pada Tuhan. Saya minggu lalu saya khotbah, oleh anak saya ditegur juga ya. Kadang-kadang kebaktian raya begini saya sulit terlambat, tapi kalau ibadah rumah tangga saya masih terlambat. Saya pikir khotbah itu bukan untuk saudara saja, untuk saya juga. Nah, perhatikan kata ini. Waktu itu orang banyak mengerumuni Yesus dan mungkin saja seperti ada konvoi yang panjang sekali. Yesus ada di depan dan dia yang pendek ini, orang kalau pendek otomatis kakinya pendek, ya. Dan ini kemungkinan ciri khas orang katek, mungkin saya tidak tahu. Tapi kalau begitu langkahnya dengan langkah orang yang di depan, dia sudah kalah. Yang kedua, kalaupun dia langkah untuk 5 orang di depan dia saja juga dia tidak bisa mendahului. Tapi Alkitab bilang begini, di antara kepadatan orang banyak itu dia bilang begini, maka berlarilah ia mendahului mereka. Saudara, harga yang harus kita bayar ini, saudara. Kadang-kadang kita hanya suka membayar harga model begini, mendahului orang lain. Itu ketika ada sumbangan. Kalau ada sumbangan, orang berdiri paling depan. Kalau ada bantuan dana, orang berdiri paling depan.
Kalau bisa kita geser orang. Tetapi kadang-kala dalam mencari Tuhan terbalik. Orang sudah dahulu kita sudah apa dia dahulu dibayar. Harga yang Anda harus bayar adalah berusaha mendahului orang lain cari Tuhan. Maksud saya begini, bahasanya yang gampang begini. Anda harus berusaha untuk satu langkah maju di antara teman seiman saudara. Saya ulangi lagi. Maksud dari poin ini adalah begini. Berusaha maju satu langkah lebih dari orang lain. Saya kasih contoh. Contoh paling gampang begini. Saya tantang dulu pelayan yang biasa melayani bersama saya. Singer, song leader, pemain musik. Kalau kebaktian kita jam 8, kita bayar harga. Kita dahului mereka. Karena kita pelayan, kita contoh. Kita 7:30. Lalu bagaimana dengan jemaat? Jemaat, saudara kebaktian jam 8. Kalaupun Anda tidak bisa mengalahkan yang singer, song leader, dan pendeta, Anda harus mengalahkan diri Anda sendiri. Yaitu sebelum jam 8, saya ada di dalam hadirat Tuhan. Selalu ada satu langkah. Pelayan altar dan saya, Ibu Gembala. Orang lain belum mau berdoa. Kita sudah lebih dahulu berdoa. Orang lain tidak mau menyembah. Kita lebih satu langkah. Kita menyembah. Orang lain main-main. Kita tidak main-main. Itu baru disebut kita mendahului orang lain. Mungkin secara fisik Ma Helen duduk di belakang, Ibu Ita duduk di belakang, Ibu Gembala dan saudara di depan. Bukan itu maksud saya. Sebab kalau saudara semua berebut di muka, berarti saya harus atur kursi lagi di muka. Nah kalau ada yang duduk lagi, saya atur terakhir. Saudara naik di atas altar. Tapi saya kasih contoh yang gampang. Mendahului orang lain itu artinya satu langkah setiap hari di depan orang lain. Selalu ada alasan yang lucu untuk saya. Kita ini selalu melihat orang lain. Dan kita menjadikan dia sebagai dasar patokan kita. Misalnya. Saudara Mulayani sudah bilang, kok Bapak Gembala keumumkan singer saya? Yang lain sudah terlambat. Nah, kalau Anda model gini, Anda tidak sedang belajar dari Sakeus. Kalau Anda belajar dari Sakeus, tidak. Oh, kenapa dia terlambat? Saya pun satu langkah di depan dia. Bayangkan kalau kita semua berlomba satu langkah. Gereja ini terlalu kecil untuk dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang datang pada Tuhan. Saya waktu renung ini, sederhana sekali Tuhan ajar kita. Mendahului satu langkah. Orang lain tidak mau cinta Tuhan. Anda cinta Tuhan. Selalu Anda tikung dia di depan. Amin. Suami tidak mau cinta Tuhan, tidak masalah. Saya mau satu langkah. Istri tidak mau cinta Tuhan, tidak masalah. Saya mau di depan. Bukan saudara bilang, Bapak sebebe tani mau setia, lihat suami menjadi lemah. Oh, tidak bisa. Tadi dia bilang, orang banyak itu tidak boleh menghalangi dia satu langkah di depan. Bilang, sekarang saya mau satu langkah di depan. Sebab begini, saudara. Kalau saudara tidak maju satu langkah, tadi dia bilang, saudara akan tertutup dengan orang lain. Nanti kita akan lihat bagaimana akhirnya Tuhan melihat dia. Tapi saudara sampai sini saudara mengerti ya? Itu sebabnya saya tantang. Pertama bukan jemaat dulu, kita yang melayani. Saya juga tantang diri saya. Saya berusaha untuk sebelum jam 8 saya sudah harus duduk di situ. Dan saya janji saya akan. Kalau saya terlambat, saudara senyum-senyum saja dengan saya. Kan pasti saudara bilang, Gembala terlambat lagi. Tidak mungkin. Saudara senyum saja dengan saya. Saya percaya saya tikuk nanti. Tapi bukan hanya saya, kita semua. Satu langkah di depan orang lain. Wow. Berlari mendahului mereka. Saya pikir ini harus menjadi korban yang harus kita bayar. Amin. Amin. Berlari. Nah, karena begini, ini ada hubungannya dengan jadwal ibadah kita. Kami sudah sepakat untuk merubah jadwal ibadah. Ibadah kita akan tetap berlangsung 2, tapi ibadah tidak ada sore lagi. Ibadah kita yang pertama akan dimulai jam 7.30. Dengan maksud, kalau ada yang mau berangkat bisa, atau ada mau piknik bisa ambil di jam 7.30. 7.30 berarti dia habis 9.30.
9.30 stop, dia akan lanjut istirahat setengah jam, kita lanjut dengan jam 10. Ibadah kedua jam 10. Nah, kenapa itu dibuat? Saya coba berangkat cepat saja. Satu, supaya orang tua yang masih sulit bangun pagi bisa ada di jam 10. Tetapi begini, atau kalau ada orang tua yang sibuk tapi dia harus bawa anak sekolah minggunya datang pagi, sehingga ketika anak sekolah minggunya datang dia tidak boleh balik kayak kakak Son itu. Dia waktu datang kebaktian kedua, anaknya bisa tunggu dia sampai dia pulang. Ya, yang berikut saya mau supaya di samping kita ibadah sore hari itu biasanya anak-anak punya PR sore hari. Saya tidak mau saudara lagi melayani, aduh PR belum kerja, PR belum besok ujian. Saya tidak mau. Saudara pulang dan belajar. Dan yang alasan yang berikut, masih banyak alasan, tapi alasan yang berikut adalah saya mau supaya saudara juga punya waktu libur dengan keluarga. Karena saya belajar, nanti ada satu waktu saya akan khotbah mengenai bagaimana ada waktu berlibur dengan keluarga. Itu ada di dalam firman Tuhan. Ya, jadi saya punya rencana itu. Jadi saya mau tanya saudara yang setuju angkat tangan. Nah itu berarti jam 8 saja, aduh bapak itu setengah mati bangun. Apalagi jam 7.30, ya semua perlu bayar harga. Saudara pikir gampang bagi Zakeus? Tiap hari lihat uang, tiap hari lihat uang. Hari itu harus saja lihat Yesus. Anda pikir gampang? Tidak. Dia belajar bayar harga. Amin. Bapak, oh Tuhan tolong jam 8 sampai setengah waktu ke setengah jam lagi. Itu berarti doa saudara turun 1 jam, ya kan? Betul tidak? Kan biasa jam 8 kita turun setengah jam 7.30. Berarti kalau jam 7.30 Anda harus turun datang jam 7. Berarti 1 jam Anda turun. Terserah Anda mau tidak, tapi bayar harga untuk jumpa Yesus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang berikut, saudara-saudara, yang terakhir ini saudara perlu dengar. Harga yang harus kita bayar adalah ini. Maksud saya begini, setelah Anda bayar harga, kira-kira tadi kan kita pikir begini, saya bayar harga, saya datang pakai uang bemo, pakai uang taksi, pakai uang Grab, saya dapat apa dari Tuhan? Seperti tema saya, kalau Anda bayar harga, Tuhan bayar harga untuk Anda. Dan dari mana Tuhan bayar? Apa yang Tuhan bayar? Mari kita lihat. Ternyata Tuhan tahu ini orang ini kasih tinggal di pekerjaan sebagai kepala pajak hanya untuk ketemu beta. Wah, dia sudah bayar harga. Surga bikin apa? Yesus bukan orang yang kupang bilang kakek. Yesus bukan egois. Dia juga lihat, oh ini sudah bayar harga. Sekarang saya ganti bayar harganya untuk kamu, Zakeus. Apa itu bayaran harganya? Terakhir, tidak ada yang sia-sia dalam hal kita mencari Yesus. Karena kita akan mendapatkan Yesus. Mendapatkan Yesus berarti kita mendapatkan semua yang ada di Yesus. Ini menarik saudara. Dalam ayat 5 dia bilang begini, ketika Yesus sampai ke tempat itu, tempat di mana saudara? Tempat Zakeus naik pohon itu. Betul ya? Ia melihat ke atas. Saya tanya saudara, itu kerumunan orang banyak. Kemarin habis ibadah pendeta Obed saja habis itu dia boros, padahal dia tidak terlalu banyak ya. Tapi waktu dia habis selesai, satu datang kerumun, omong-omong, satu datang minta foto. Kira-kira jangankan orang di luar sana untuk menjadi perhatian dia. Mungkin saya saja di sampingnya dia tidak perhatian karena dia sedang fokus di jemaat yang Bapak terima kasih buat khotbahnya kan. Waktu Yesus begitu. Kemungkinan ada yang bilang, Yesus saya punya persoalan. Saya berteriak, Yesus saya lumpuh. Saya berteriak, Tuhan saya buta. Kesempatan untuk lihat Zakeus tidak ada. Tapi di mana orang bayar harga, saya kasih tahu saudara, setiap kali engkau bayar harga, engkau sedang tarik wajah Tuhan untuk melihat saudara. Saya ulangi lagi, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ketika saudara bayar harga, Anda sedang tarik wajah Tuhan untuk melihat kepada saudara. Yang kita bilang, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Kalau lihat ke kenapa kita tidak bilang lihat ke samping? Lihat ke atas. Yesus kurang kerjakan. Bukankah ada banyak orang yang harus dilihat? Tapi tadi saya bilang orang yang berharga selalu Tuhan tidak tahan untuk tidak melihat mereka. Saya ulangi lagi. Setiap orang yang bayar harga,
Tuhan tidak tahan kalau belum melihat Anda. Nah, kalau Tuhan sudah lihat kita, apa yang Tuhan lihat dengan saudara? Tuhan lihat pertama mungkin saudara sedang menangis saat sekarang saudara sedang duduk. Saya tidak lihat Anda menangis, tapi Tuhan lihat Anda menangis di kamarmu, di tempat tersembunyi yang kau menangis. Dia lihat. Tetapi dari mana? Dari orang-orang yang bayar harga. Amin. Jadi ketika saudara bayar harga dengan waktu, dengan uang, tenaga, harta, jangan pikir semua sia-sia. Satu waktu matanya akan melihat pergumulanmu. Satu waktu matanya akan melihat bebanmu. Satu waktu matanya sendiri akan melihat tangisanmu. Tapi dimulai dengan bayar harga. Amin. Saya suka ini cerita. Tidak berhenti sampai di situ. Itu pertama. Hasil bayar hargamu membuat saudara dapat berkat pertama. Wajah Tuhan dan mata Tuhan tertuju kepadamu. Jadi kalau mata Tuhan dan mata Tuhan tertuju kepada saudara, apa yang akan ikut saudara? Hatinya Tuhan. Kalau mata suliat, biasa kan orang jatuh cinta gara-gara dari mata turun ke, dan demikian Tuhan. Kalau dia suliat, ini anak ini belum jam ibadah, dia duduk di kaki Tuhan berdoa, jatuh di hati. Kalau dia hati sudah jatuh di mana lagi? Saudara, dari mata turun ke hati. Kalau cinta bilang begitu, saya tambah lagi. Kalau dengan Tuhan tambah lagi. Dari mata dia lihat kamu, kesungguhan kamu, lalu jatuh hatinya, oh saya mau tolong dia. Lalu turun kemana? Turun ke tangannya. Tangannya akan menjamahmu. Apapun pergumulanmu, bebanmu, masa depanmu, di tangannya dia akan jahat. Ketika saya renung tadi pagi sampai jam 6 pagi saya renung ini, saya bilang Tuhan bicara supaya saya bicara dengan jemaat. Saya tidak mau bicara hasil dari saya belajar, tapi saya mau bicara dari hasil Tuhan bicara, dan ini yang Tuhan bicara untuk saya. Lalu jadi saudara lihat yang ketiga, berkat ketiga atau berkat berikut harga yang Yesus bayar untuk orang yang bayar harga adalah aku harus numpang di rumahmu. Saudara lihat, aku harus. Saudara baca Alkitab tidak? Pernahkah Yesus numpang di rumah orang? Pernah Yesus numpang di rumah orang? Kalaupun ada, jarang saya baca. Dan mungkin hampir tidak pernah saya baca. Yesus jarang numpang di rumah orang. Tapi saya mau coba saudara merenung kata numpang ini. Waktu Yesus dalam Yohanes pasal 11 ketemu dengan Lazarus yang mati, dia numpang tidak? Dia numpang tidak di situ? Catatan kita tidak bilang dia numpang. Dia datang dari jauh, hanya datang sebentar saja, mau bangkitkan lagi. Sebentar saja. Dia urus Lazarus, saudara Marta dan Maria. Waktu dia ketemu dengan Bartimius, dia numpang di rumah Bartimius sudah? Tidak. Dia hanya lewat, tapi dia mau urus itu Bartimius. Kalau yang dia lewat begitu saja dengan orang-orang yang hanya sebenarnya dia punya kesempatan lewat terus saja, dia bisa urus. Saya tanya saudara, kalau sampai dia numpang di rumah itu saudara, kalau dia tidak urus saudara, itu bukan dia Tuhan. Yang lewat saja dia urus, yang di jalan saja dia urus. Karena belum tentu Bartimius urus dia, belum tentu habis itu Marta dan Maria kasih makan dan urus dia, belum tentu. Tapi kalau saudara baca Zekeus ini paksa masuk di dalam, bukan paksa, dia masuk ke rumah itu, dia kasih makan, kasih semua. Tuhan itu Tuhan yang tahu diri. Kalau sampai dia numpang di rumah saudara, lalu dia tidak buat sesuatu dalam hidup saudara, itu tidak mungkin. Nah, menurut saudara, Yesus numpang di dalam hidup kita atau dia tinggal? Ini menarik. Langkahnya naik. Tadi yang tidak urus dia urus. Sekarang saya bilang, apalagi kalau saudara dia numpang. Tapi Alkitab bilang, dia tidak numpang dalam hidup kita. Dia tinggal.
Kalau dia numpang saja dia urus, apalagi kalau kau izinkan dia tinggal dalam hidupmu. Wah, masa dia tidak urus segalanya? Dari engkau bangun pagi sampai engkau tidur, dia urus semua. Wah, ketika saya baca ini, saya mau saudara tangkap ini, lakukan ini, korbankan waktu hidupmu. Kan waktu dia tinggal, dia urus semua. Kalau dia numpang, maka pagi dia bisa tolong, siang dia keluar dari rumah kita, siang kita tidak dapat lihat lagi dia tolong kita. Tapi kalau dia tinggal, itu artinya mulai dari jam 6 pagi engkau bangun sampai jam 12 malam, dia ada di situ untuk urus engkau. Saya coba buka supaya saudara baca Alkitab, itu enak sebenarnya, menarik kalau baca Alkitab. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saya tanya saudara, dasar sukacita dia, dasar kebahagiaan dia pertama sebelumnya adalah uang, pangkat, kedudukan. Betul ya? Itu sebenarnya bertahun-tahun dia tidak pernah urus Yesus, dia tidak pernah cari Yesus. Tapi hari itu ketika dia bayar harga, Tuhan kasih bayar harga yang paling dia cari dan dia paling dicari di seluruh dunia, yaitu sukacita yang dari Tuhan. Sering orang bilang begini, dan Alkitab juga bilang begitu ya, lebih baik makan apa seadanya, intinya begitu, daripada tinggal serumah dengan istri yang cerewet. Artinya apa? Sebenarnya orang cari itu bukan sekedar ini, tapi kebahagiaan itu lebih penting. Lu makan lengkap, kalau tidak bahagia sama saja kan. Lu ada harta tapi tidak bahagia sama. Tapi Alkitab bilang, waktu dia bayar harga, Tuhan kasih yang paling dicari di dunia ini, yaitu sukacita surgawi. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Dan karena itu saudara, saya percaya kenapa saya masih setia melayani Tuhan, dan saya akan terus melayani Tuhan, dan saya akan terus mengiring Tuhan. Karena ada satu yang tidak bisa dirasakan oleh banyak orang, yaitu sukacita mengiring dan melayani Dia. Orang yang tidak biasa dengan ini, orang bilang, buang-buang waktu. Oh, salah saudara. Kalau buang waktu, saya sudah lama mundur dari Tuhan. Tapi saya mengalami apa yang disebut dengan sukacita melayani Tuhan. Ya, saudara, tidak gampang ya siap khotbah setiap minggu dari cerita yang sama, bikin khotbah baru. Khotbahnya harus, kemarin saya nasihat anak saya, ingat kamu tidak boleh mengulangi pengulangan kata yang berulang-ulang. Karena khotbah itu sulitnya di situ. Mengkhotbahkan satu ayat di jemaat yang sama, kalau penginjil itu enak katanya. Satu khotbah dia keliling seluruh dunia. Karena hari ini dia khotbah sini, besok di sana tidak tahu apa yang dia khotbah. Satu khotbah. Tapi gembala itu katanya tidak gampang. Karena harus memberi Anda makan setiap hari dari cerita yang sama. Salah satu Sakeus, Anda bisa buka di YouTube ini khotbah mengenai Sakeus, dan Anda bisa lihat bahwa beda sekali. Dan hari ini Tuhan singkapkan ini lagi. Ada amin. Karena itu saudara, kalau saudara agak berat melayani Tuhan tanpa sukacita, percayalah, saudara tidak akan betah melayani Tuhan. Tapi kalau saudara bayar harga, Tuhan lihat, Tuhan kasih sukacita itu, tidak melayani sehari saja, saudara kayak rasa ada sesuatu yang hilang. Tidak cari Tuhan sehari saja, saudara, ada sesuatu yang hilang. Tanyalah dengan orang-orang yang benar-benar sudah bayar harga. Tanya mereka, sehari saja mereka tidak ketemu, sejam saja tidak ketemu Tuhan. Ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Amin. Saudara, satu lagi cerita. Saya coba-coba cari. Ada seorang bernama Eric Liddell. Nah, kalau saya tidak salah baca, Eric Liddell. Nanti saudara bisa searching di internet. Eric Liddell ini siapa? Eric Liddell ini adalah seorang anak Tuhan yang tadi selalu bayar harga, cari Tuhan, setia melayani Tuhan. Dan ketika dia menjadi olahragawan, dia ikut Olimpiade Paris tahun 24. Ini yang luar biasa, saudara. Dengar ini. Eric Liddell ini dikenal luas karena kemenangan dalam lari 400 meter. Jadi kalau dia lari 400 meter selalu menang. Dan ini konteksnya Olimpiade. Paris tahun 1924 prestasinya menjadi terkenal bukan karena dia sering menang. Tapi hari itu dia bikin heboh dengan ini, saudara. Prestasinya menjadi terkenal karena dia menarik diri
dari lari 100 meter yang merupakan lomba favoritnya. Jadi lomba 400 meter, 200 meter, 100 ini dia menang. Tapi dia paling suka lari 100-nya. Dia paling suka di situ. Tapi di sini yang bikin heboh. Waktu dia mau lari di 100 meter, yang dia sudah tahu pasti dia menang. Tapi dia mengundurkan diri. Kenapa? Karena berlangsung pada hari Minggu yang dia anggap sebagai hari Tuhan. Sudah bayangkan, ini orang terkenal, dia lari pasti menang, sering menang. Hari itu dia punya kesempatan orang tepuk tangan, tapi dia bilang tidak. Di Olimpiade ini saya berhenti. Orang marah. Ini kamu bawa negara, oh tidak bisa. Ini hari Tuhan saya. Waktu saya baca ini saya bilang, Tuhan, kita terbalik. Ini hari Minggu, Bapak minta maaf. Hari Minggu memang kita mau pergi rindu. Mulai dengan rindu. Tapi dia tambah dengan tapi ini hari dong bayar honor na Bapak, saya bisa Bapak. Itu susah, saya tahu itu susah. Tapi saya juga tidak sedang paksa Anda, karena ada kepala-kepala yang juga tidak bisa memahami Anda. Tapi saya sedang belajar prinsipnya nih. Ini orang terkenal dan dia bisa sampai tambah 1 emas lagi dari 100. 400 dia sudah ambil, 200 dia sudah ambil, tinggal 100 dia harus ambil lagi, 3 emas. Tapi dia bilang stop, saya tidak akan ikut lomba. Dan dunia heboh bukan karena dia tidak dapat emas atau dia dapat emas. Dunia heboh karena prinsipnya. Dan hari itu dia terkenal luar biasa. Saya tahu kita sibuk, tapi usahakan supaya waktu Tuhan tetap ada untukmu dan untuk keluargamu. Saya ulangi lagi, saya tahu Anda sibuk dan harus kita sibuk cari makan, cari hidup. Tapi belajar dari ini. Aduh, kalau sampai kita sudah level ini, saya tidak tahu harga berapa yang Tuhan akan bayar dalam hidup saudara. Sulit. Hari-hari ini terbalik. Kepala dinas, kepala sekolah, kepala peang, dong bikin adat lain. Kalau bisa hari Minggu dong bikin kasih kerja orang. Kalau ada yang dengar ini, saudara belajar dari Eric Liddell atau Eric Liddell ini. Di hari dia bisa bikin prestasi dunia, dia bilang tidak. Kita terbalik. Orang tanya, lu punya waktu kapan? Aduh, jujur Senin sampai Sabtu saya ada, hanya Minggu saya tidak ada, tapi Minggu saya ada. Ini terbalik. Minggu dia bilang, saya kasih untuk Tuhan. Saya tanya saudara, sekarang saudara bikin alasan apa? Saya sudah kasih alasan yang harusnya dia bisa bikin alasan. Hormat Tuhan, saya kerja, saya cari uang, saya pendek. Ini banyak orang sudah dahulu, banyak alasan. Tapi hari itu dia tutup banyak alasan itu dan seolah hanya satu alasan. Saya harus berjumpa dengan Tuhan. Saya berharap Anda hanya dapat satu alasan dari orang-orang di sekitarmu dan kepada Tuhan. Saya cinta Tuhan. Ternyata saya baca ini ada di Mazmur 42 ayat 5. Mazmur 42 ayat 5 bilang begini, inilah yang kuingat sementara jiwaku gundah gulana, sementara persoalan dan badai hidup menghantamku, sementara air mataku jatuh. Penulis tidak mengatakan dia pikir dia bunuh diri, tapi dia bilang begini, bagaimana aku berjalan maju ke dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorak dan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Dia selalu di satu langkah di depan orang lain. Di tengah kepadatan dia bilang, tidak mau tahu, saya di depan, satu langkah di depan mereka. Nah, saya singgung lagi singet. 2 minggu sudah bagus, saya senang, saya cerita di keluarga saya cerita di mana-mana. Gereja saya sekarang makin keren. Karena kamu mudanya, wow, bebas memuji Tuhan. Tadi suka robot lagi. Kita curi satu langkah di depan orang lain, amin. Sekarang saya akan banding saudara. Jangan kita banding dengan siapa. Coba saudara buka GVCC. Ada kok yang ku menyembahmu, ada. Oh, saya singgung supaya kita satu langkah di depan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.
Orang mau lompat terus, kan saya bilang yang singgir-singgir, mau lompat tidak, lompat saja dia tidak lompat sama dia. Karena kita punya mau dan saya satu langkah di depan dia. Nah, saya tahu saudara, kenapa ada orang waktu saudara menikah, Anda pilih istrimu, Anda pilih suamimu. Karena kemungkinan dia waktu itu satu langkah di depan yang lain, kan? Betul tidak? Ditanya, apakah tidak ada pacar? Oh, 8 Bapak sebelum dia 8. Ya kenapa pilih dia? Dia beda dari yang lain. Artinya satu langkah di depan. Betul tidak? Tetapi waktu kawin 200 langkah di belakang. Itu persoalan. Makanya itu su telepon Bapak jemput. Sama kesan ada bemo saja. Lu naik bemo sudah. Tapi dulu mama tidak minta juga dia jemput. 3 kali 1 seperti minum obat. Satu hari dia bisa jemput 4 kali. Tapi sudahlah, kita kembali pada firman Tuhan. Satu langkah di depan. Yamaha saja bilang apa? Semakin di depan. Lu semakin di belakang. Yamaha saja semakin di depan. Satu langkah. Ternyata mereka belajar dari si Daud dan si siapa? Sakeus belajar. Yamaha belajar dari mereka. Sebenarnya bahasanya sama, sebenarnya hanya dia bedanya, dia bilang saya diantar kepada manusia, saya di depan. Tapi sebenarnya kalau kita pakai Yamaha pun mereka selalu begini. Bukan Yamaha selalu depan, aku selalu di depan. Amin. Amin. Nah, itu sebabnya di doa, saya kasih ingat doa Jumat ya juga begitu. Saya larang saudara duduk sini. Pertama ini pintu. Nenek moyang dulu, nenek-nenek dulu. Katanya kalau saudara duduk di depan pintu mereka marah. Katanya nanti setan, itu jalannya setan. Kedua, kemungkinan masuk angin. Saya lebih setuju yang kedua. Pintu itu kan keluar masuknya angin. Saudara sedang begini, tutup masuk, semua angin di sini. Maksud saya adalah begini, kalau saudara datang 2 jam di sini. Di sini supaya kita kumpul sama-sama. Di depan. Tujuannya apa di depan? Ngumpul sama-sama. Kalau mengumpul sama-sama, suara penyembahan kita satu dan satu dengar. Sehingga kalau ada yang mengantuk, ada yang haleluya, dia bangun. Tapi kalau satu di belakang dia berteriak haleluya, ya dia tetap ada di belakang dan tertidur. Sudahlah gini. Maksud saya begini. Coba pulang ingat satu kata saja. Selalu di depan. Amin. Jangan tunggu suami bilang bentung 3 besok jalan ke setengah besok. Itu jangan. Selalu di depan. Tahu suami kalau buru-buru ya saudara selalu di depan. Bila perlu dia belum kasih panas motor berdiri memang. Dia masih mandi berdiri memang. Mama kenapa berdiri? Selalu di depan Bapak. Ada amin. Anak-anak juga begitu. Jangan tunggu orang tua semandi habis. Yang paling lambat itu mama-mama. Pesta ini kita sudah lihat undangan jam 7. 7.30 dia belum keluar dari rumah. Mama cepat sudah, tunggu lipstick belum salah. Hai, pantas Anda juga dapat bayarannya mahal karena terlambat. Saudara datang ke pesta, apa yang sedang dapat? Duduk di belakang jauh dari tempat makan. Saya ngomong sedikit ini contoh gampangnya. Duduk di paling belakang jauh dari tempat makan. Pas suruh makan, baik kalau di hotel karena dong hitung semua 1.000 ya 1.000. Kalau lupi di pesta di kampung, lu paling belakang. Orang depan dapat sate, lu dapat kuah, bos. Coba terjemahkan ini untuk Tuhan. Coba saudara terjemahkan ini untuk Tuhan. Kalau saudara di depan Tuhan, Anda dapat hidangan pertama dari Tuhan. Hidangan manusia saja, sate, sei, semua lengkap. Apalagi hidangan di depan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tepuk tangan belum selangkah satu maju di depan kita. Kalau Pak Obed menggunakan mendiri, saya menggunakan 1 langkah di depan. Ulangi lagi, 1 langkah di depan untuk Tuhan. Begitu Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Mari kita bangkit.